Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang proses perkembangan pola pikir manusia. Apa itu pola pikir manusia? Pola pikir manusia dikenal dengan istilah mindset, atau cara otak dan akal manusia menerima, memproses, menganalisis, dan membuat kesimpulan terhadap informasi yang masuk melalui otak kita. Pola pikir yang pertama yaitu rasa ingin tahu. Berbeda dengan makhluk lain, manusia selalu serba ingin tahu terhadap berbagai fenomena alam yang dialaminya. Manusia selalu bertanya, "Ada apa?" Kemudian bertanya lebih jauh lagi, "Bagaimana?" Terus bertanya, "Mengapa?" Manusia memiliki rasa ingin tahu yang berubah. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang berubah menjadi daya pikir yang dapat berkembang sepanjang zaman, sesuai kebutuhan dan keinginannya yang tidak pernah puas. Maka manusia terus berupaya mencari dari sesuatu yang dapat mengindahkan dan menyenangkan dalam dirinya. Proses pola pikir selanjutnya adalah mitos. Rasa ingin tahu manusia ternyata tidak dapat terpuaskan hanya atas dasar pengamatan ataupun pengalaman. Untuk itulah, manusia mereka-reka sendiri atas jawaban keingintahuannya tersebut. Beberapa mitos disebabkan karena keterbatasan alat indera manusia. Alat indera manusia tersebut sangat berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Ada yang tajam penglihatannya, ada juga yang tidak. Demikian juga ada yang tajam penciumannya, ada pun yang lemah. Akibat dari keterbatasan tersebut, maka mungkin timbul salah info, salah tafsir, dan salah pemikiran. Mitos dapat diterima masyarakat pada masa itu, karena yang pertama, keterbatasan pengetahuan. Yang kedua, keterbatasan penalaran manusia pada masa itu. Yang ketiga, hasrat ingin tahunya terpenuhi. Pikir yang selanjutnya adalah pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah yaitu pendekatan ilmu pengetahuan yang fungsional terhadap masyarakat tertentu. Pendekatan ilmiah wujudnya adalah metode ilmiah yang merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang biasanya disebut dengan ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapat lewat metode ilmiah. Metode ilmiah adalah prosedur berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan teoritis, ataupun terkontrol. Beberapa syarat yang terdapat dalam metode ilmiah antara lain: 1. Metode ilmiah merupakan proses berpikir untuk memecahkan masalah. Yang kedua, metode ilmiah pada proses berpikir dilakukan secara sistematis. Yang ketiga, metode ilmiah yang pada proses berpikir dilakukan berdasarkan data empiris. Dan yang keempat, metode ilmiah pada proses berpikir dilakukan secara terkontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anwar. Saya di sini akan membacakan pemateri selanjutnya. Proses pola pikir selanjutnya adalah sikap ilmiah. Sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang peneliti untuk dapat melalui proses penelitian yang baik dan hasil yang baik pula. Sikap ilmiah ini meliputi objek terhadap fakta, tidak tergesa-gesa, berhati terbuka, tidak mencampurkan fakta dan pendapat, bersikap hati-hati, sikap ingin menyelidik atau keinginan yang tinggi, sikap menghargai karya orang lain, dan tekun. Macam-macam berpikir. 1. Berpikir alamiah merupakan pola penalaran yang berdasarkan kebiasaan sehari-hari dalam pengaruh alam sekitar kelilingnya.
Kedua, berpikir alamiah merupakan pola penalaran yang berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Nur Hidayatullah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Anwar, yaitu macam-macam berpikir. Macam-macam berpikir yang ketiga adalah berpikir autistik. Berpikir autistik yaitu menghayal, fantasi, dan wishful thinking. Yang keempat, berpikir realistik. Berpikir realistik merupakan berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata, biasanya disebut dengan nalar. Menurut Floyd L. Roth pada tahun 1967 menyebutkan ada dua macam berpikir realistik, antara lain: 1. Berpikir deduktif. Berpikir deduktif merupakan proses berpikir atau penalaran yang bertolak dari proposisi yang sudah ada. Yang kedua, berpikir induktif. Berpikir induktif merupakan berpikir yang menarik kesimpulan umum dari berbagai kejadian. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.